Halo ayah dan bunda semuanya, terima kasih sampai saat ini Anda masih bersedia mendengarkan obrolan kami versi audio Bintang Mulia Homeschooling Channel. Belakangan ini saya mendapatkan informasi karena pengajar kami itu bulan Desember ini mereka banyak melakukan interaksi dengan orang tua karena saat ini kita sudah mencapai akhir dari semester 1 sehingga banyak laporan-laporan akademis, psikomotorik, afeksi semuanya kita harus laporkan kepada orang tua. Nah, dalam diskusi kemarin ketika kita bertemu dengan orang tua atau parents meeting, banyak yang menyampaikan ketika mereka cerita di lingkungannya anaknya melakukan homeschooling gitu kan di bidang mulia. Sebetulnya masyarakat banyak yang masih belum paham. Mereka pahamnya kalau homeschooling itu nanti mereka tidak akan dapat rapor, tidak akan dapat apa namanya ijazah, dan juga paling itu hanya sebatas kayak les. Oke, mari kita luruskan. Mungkin Anda semuanya pendengar audio ini ada yang sebagian berpikir bahwa homeschooling itu kurang lebih seperti itu. Homeschooling sebetulnya kalau dari pemerintah dikategorikan masuk dalam pendidikan non formal sehingga ijazahnya nanti menggunakan ijazah kejar paket. Paket A untuk SD, paket B SMP, paket C itu adalah SMA. Apakah mereka bisa kuliah? Jawabannya bisa. Kenapa? Karena ijazah paket ini sama persis dengan ijazah formal yang pernah Bapak dan Ibu lakukan selama sekolah dulu. Bentuknya persis, tidak ada perbedaan. Ada nomornya, terus kemudian ada hologramnya, dan ini resmi dikeluarkan oleh kementerian, bukan dinas pendidikan ya, tapi kementerian. Bedanya hanyalah tulisan. Kalau ijazah yang formal biasanya ijazah kelulusan dari SD XXX misal. Tapi kalau untuk sekolah formal tulisannya adalah ijazah kesetaraan paket A SD dari PKBM Bintang Mulia. Nah, itu bedanya hanya itu. Dan apakah itu berpengaruh pada proses pendaftaran? Bobot untuk pendaftaran? Jawabannya sama sekali tidak. Kok yakin banget sih Mas? Ya yakin karena kita Bintang Mulia Homeschooling ini sudah berdiri lama dan alumni kita itu mereka lanjut kok ke kampus mana-mana. Ambil contoh ya, tahun 2021 ini lulusan SMA kita ada yang tembus ke Universitas Negeri Malang. Tuh, Negeri Malang ya. Jadi kalau ada yang mengatakan nggak bisa nih masuk kampus negeri, ya terserah Anda mau ngomong apa, tapi kita ada anak yang lolos ke Universitas Negeri Malang. Sisanya kemana? Ada yang ke kampus swasta Semarang, ada. Solo ada, terus kemudian di Malang lagi juga ada, Surabaya juga ada. Nah, kalau dari situ sebetulnya sudah bisa saya berikan penjelasan dengan contoh bahwa ijazah ini penggunaannya sama persis dengan ijazah sekolah formal, ya kan? Lah, lalu kemudian untuk rapornya gimana? Dapat rapor enggak? Kalau ijazah aja dapat, rapor berarti juga dapat. Nah, kalau rapor ini kita gunakan untuk laporan per semester ke portal Dapodik. Apa itu Dapodik? Dapodik ini adalah data pokok pendidikan atau data pokok peserta didik. Itu nanti kita setiap semesternya laporan melalui website kementerian, kita unggah semua nilai-nilai anak-anak kita yang selama satu semester ini sudah ikut belajar di tempat kami. Lah, berarti sama dong dengan yang formal? Iya, sama. Karena anak-anak non formal itu juga dapat NISN atau nomor induk sekolah nasional. Nah, NISN inilah yang digunakan untuk kalau Ananda itu nanti mau pindah jenjang dari SD naik ke SMP, SMP naik ke SMA, atau contoh kelas 2 SMA dari SMA X atau dari homeschooling Bintang Mulia mau pindah di kelas 3-nya di sekolah formal. Itu bisa. Dengan apa? NISN tentunya. Jadi jangan takut, jangan ragu. Kita semuanya sama persis kok dengan sekolah formal. Tidak ada yang beda. Yang beda hanya proses pembelajarannya lebih fleksibel. Fleksibelnya bagaimana? Satu minggu itu dia berkisar antara 2 sampai hingga 3 kali dalam seminggu.
dan itu sudah sesuai dengan aturan dari pemerintah. Nah, makanya sebelum Anda itu nanti ngomong macam-macam, memberikan respon yang macam-macam, coba deh saya anjurkan di browsing, terus kemudian dicari peraturan-peraturan pemerintah, undang-undang pemerintah tentang homeschooling atau sekolah rumah ya. Kalau di bahasa Indonesiakannya, bahasanya atau sebutannya adalah sekolah rumah. Dan itu Indonesia sudah pernah mengeluarkan aturannya. Jadi nggak masalah sebetulnya ya. Anda bisa belajar tidak harus 1 minggu, hanya cukup seminggu 3 kali, maksimal itu 3 jam. Sisa lainnya boleh kok Anda itu isi anak-anak ini untuk mengembangkan karakter-karakternya, mengembangkan bakat dan minatnya, itu boleh. Makanya anak-anak yang homeschooling ini biasanya orang tuanya adalah orang tua yang out of the box. Iya bener. Jadi orang tua yang memang berpikir sudah ya nggak kayak pemikiran-pemikiran yang mainstream. Kalau orang biasa kan mengatakan lah sekolahnya 3 hari, sisa hari lainnya ngapain? Main, game online. Nah repot dong saya. Nah itu kalau orang tua yang kebanyakan. Tapi kalau orang tua yang memang sudah out of the box ya tadi, sisa lain hari lainnya atau jam-jam lainnya bisa saya gunakan untuk ngajak anak pergi atau mengenalkan anak pada kegiatan yang lainnya. Ya kan? Nah, sebetulnya malah ikatan dengan anak itu lebih kuat. Beban untuk mengerjakan PR, untuk mengerjakan tugas itu sebenarnya malah lebih enteng sebetulnya, ya kan? Anak betul-betul bisa berkembang sesuai dengan apa yang dia mau, dia bisa mengeksplor tanpa harus ada keterbatasan waktu, jam, dan lain sebagainya. Oke, itu dulu audio dari kami. Coba diresapi. Kalau memang ada pertanyaan yang pengen ditanyain, boleh tulis di kolom komentar atau coba masuk ke website kami, cari di menu kontak. Di situ ada nomor WhatsApp kita. Kalau memang pertanyaan Anda cukup serius, ya kita nanti lanjut melalui WhatsApp. Karena pengalaman kami, beberapa orang tua yang konsultasi dan itu serius biasanya kalau nggak pemikirannya sudah out of the box banget ya, dan ya pengen bener-bener anaknya ngembang cepet. Kalau nggak gitu ya biasanya nanti anak-anaknya ini ada kendala karena dia ada masalah dengan teman-temannya, masalah dengan pengajarnya di sekolah. Ada loh yang seperti itu dan kami sangat menyayangkan sebetulnya. Kami di Bintang Mulia Homeschooling ya semuanya baik-baik saja. Dalam proses pembelajaran tidak ada hal yang aneh-aneh. Anak-anak itu bisa berkembang sesuai dengan bakat minatnya dan yang penting tanpa tekanan.